Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Onderu dan Sufi Akhir Zaman. Ini adalah detik-detik terakhir bulan Ramadan, dan di 10 hari terakhir ini itikaf di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mengenai malam Lailatul Qadar, yang gambarannya adalah malam yang lebih terang dari 1000 bulan, yang di situ turunnya Al-Quran. Nah, kita coba berhitung dengan logika. Turunnya Al-Quran itu bukan turunnya tulisan lafal dan huruf, atau bukan pula turunnya lembaran-lembaran kertas mushaf yang berterbangan, dan juga gak mungkin terangnya cahaya yang digambarkan dengan terang 1000 bulan. Nah, pada diri Nabi Muhammad yang turun itu bukan Al-Quran tulisan, tetapi Al-Quran yang kodim. 1000 bulan pun bukan bulan purnama yang terang di alam baharu. Bukan, itu semua terjadi di alam kodim. Jadi bukan di alam kenyataan. Nah, kalau Lailatul Qadar itu ada di alam kodim, dimensi kodim lah, kalau ditungguin di alam baru, biar 10 hari, 100 hari, 1000 hari pun gak akan pernah dapat dimensinya. Berbeda sekali, karena Al-Quran yang turun itu bukan tulisan lafal dan huruf, tetapi Al-Quran yang kodim. Ketika kolbu manusia telah dibersihkan, disucikan, kemudian ditanamkannya nur. Nah, bisa dilihat di surah Al-Qiyamah 16-17. Kamilah yang mengumpulkan nur Al-Quran ke dalam dadamu. Kemudian kami yang membacakannya, kami yang menjelaskannya. Demikian juga surat ayat yang pertama, itu nggak ada tulisannya yang diturunkan waktu turunnya Al-Quran. Bacalah, tapi nggak ada yang harus dibaca. Yang dibaca itu, bacalah dengan berzikir kolbu, menyebut-nyebut asma Tuhanmu. Inilah cara membaca Al-Quran kodim, atau kalam kodim yang tulisannya belum ada. Jadi jangan kepedean kalau menunggu-nunggu sesuatu yang nggak mungkin. Ya harus cari tahu apa yang mungkin, apa yang cocok, apa yang dialami Rasulullah Muhammad saat itu. Kita harus melewati syarat metodologis yang sama, syarat rukun yang sama, jalannya sama, caranya sama, baru kita akan ketemu Lailatul Qadar yang sama, seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Itu belum ada tulisan barunya, makanya kemudian baru di ayat keempat yang mengajarkan manusia dengan pena menjadi kitab tertulis berbahasa manusia, bahasa kaummu sendiri. Jadi yang malam 1000 bulan itu, terangnya 1000 bulan itu cuman gambaran kias. Turunnya Al-Quran pun bukan turunnya tulisan lafal dan huruf. Dan Nabi selalu mengerjakan itikaf itu 10 hari terakhir, yaitu suluk, itikaf, riyadoh, ujlah, mujadah, yang muatannya itu personalifikasi, hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bercampur dengan urusan duniawi. Sekali lagi, jika tidak ketemu agama kodim, metodologi kodim, guru kodim, jalan kodim, ya tidak akan pernah ketemu kitab kodim. Yang turunnya pada malam Lailatul Qadar adalah kitab kodim, bukan kitab tulisan. Itu hanya pelaku ilmu tasawuf, pelaku ilmu rohani, yang bisa dilihat di Al-Baqarah 208. Oke, jasmani, ya rohani, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau cuma jasmani doang gak nyambung, Jack. Nah, gak bakal dapet. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, sekedar meluruskan
karena kasihan orang di mana-mana itu terdogma, kemudian berharap dan berhayal yang gak akan pernah dapat. Dapatnya cuma capek, ngantuk, dan sebagainya. Nah, padahal malam 1000 bulan dan sebagainya itu tidak ada capek, tidak ada ngantuk, dan sebagainya. Itu ada di jalur wukuf ke atas, yaitu alam karunia, itu alam top down, itu alam yang maha mutlak, itu turun, dan yang bisa menanggung zatku antara bumi dan langit hanyalah hati seorang mukmin yang lembut dan tenang. Hati ya bukan akal, bukan panca indera, dan juga yang sampai kepadaku adalah takwamu. Al-Hajj 33. Jadi berhubungan dengan Allah yang harus lewat qadim tidak bisa dengan akalmu, dengan akal barumu, dengan perasaanmu, dengan panca indramu. Nggak bisa. Allah tidak bisa dijangkau dengan pandangan mata jahiriyah. Demikian juga tidak muat ya antara bumi dan langit yang menanggung zatku kecuali hati hambaku ya yang mukmin, yang lembut dan tenang. Hati kolbu mukmin, takwa, iman itu semuanya qadim. Jadi Lailatul Qadar itu qadim, bukan baru. Nah, kalau qadim ditungguin, dijaga di alam baru, ya nggak nyambung, bro. Nah, bukan kami menyalahkan, tidak, hanya sekedar meluruskan supaya jangan sampai kita yakin mau melempar bulan pakai batu, biar sampai kapanpun nggak akan nyampe, nggak akan kena karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kalau menunggu-nunggu mencari malam Lailatul Qadar tidak dengan syarat rukun metodologisnya, dia nggak bakalan ketemu. Yang mana Quran yang turun bukan tulisan, tapi nur Quran. Seperti yang dibelah dadanya, disucikan kolbunya, ditanamkan nur. Itu ada syarat rukunnya, yang bisa menerima malam Lailatul Qadar hanya orang-orang yang memenuhi syarat rukunnya, yaitu orang beriman. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Hulidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.